Solusi otot dan tulang sehat supaya seks perkasa diranjang. Bersama saya Dr. Jeffrey Albari Tribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria pertama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan hari ini teman saya Riswanda. yang lengkap dong, malu-malu banget. Riswanda Novira Azmi. Dokter spesialis Ortopedi dan traumatologi. ahli masalah tulang dan otot. Ya. Betul atau enggak, keseringan ngocok bikin lutut jadi sakit, jadi kopong. Mitos. Kenapa kata orang-orang kayak gitu? Nggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Ya, siapa tahu kalau sering ngocok katanya sendinya jadi keluar gitu, cairan enggak? Enggak. Aman ya? Aman. Nggak ada saluran yang berhubungan sampai ke lutut. Ada ya? Nggak, itu Jadi mitos. Nah, udah dibahas oleh dokter ortopedi ya. Nah, tapi kan kalau kita berbicara ya orang berhubungan seksual itu ya, dokter Eris ya, itu sering banyak orang-orang tuh yang gak nyaman di kakinya ya. Terutama kalau misalnya nih laki-lakinya yang posisinya di atas. Dia ejakulasinya lama, kadang pegel kakinya ini. Nah, itu kadang mengganggu untuk fungsi seksual. Gimana tips and triknya supaya kita kuat nih tubuhnya, tubuh kita khususnya di lutut, supaya kita diranjang perkasa? Ya, sebenarnya kalau untuk kuat dan tidak kuat dan permasalahannya di kaki, biasanya kita fokuskan ke bagian ototnya. Oke, Jadi otot rangka itu kan sebenarnya dia bisa dilatih ya. Jadi kalau misalkan pengen menambah kekuatan daya tahannya, kekuatannya, itu bisa kita latih spesifik, misalkan berapa kali dengan gerakan-gerakan tertentu supaya fungsinya bertambah kuat, bertambah lama dan bertambah stabil. Nah, jadi mungkin untuk mengurangi memberikan solusi masalah, mengurangi nyeri pada saat berhubungan, seperti misalkan posisi laki-laki di atas ya bisa dengan melatih area-area kaki, otot panggul, dan otot perut. Berarti kalau orang yang nge-gym dia rutin latihan untuk lower, itu ya bagus juga ya, kuat gitu ya. Bagus. Biasanya sih karena dia lebih sering menggunakan otot di bagian lower, biasanya dia mempunyai kapasitas otot yang lebih besar dan lebih stabil. Oke, jadi sangat penting ya kalau kita nge-gym tuh ngelatihnya bukan cuman otot atas, Ya. tapi juga otot bawah, karena itu yang berperan penting untuk menopang Betul gitu ya. sekali. Kalau misalnya berhubungan seksual gitu ya. Betul sekali. Apalagi misalnya gaya doggy style gitu kan. sekali, Laki-lakinya betul harus berdiri ya, Ya, perempuannya betul. kan nungging nih, Ya, relax betul. ya. Kan kalau ejakulasinya lama pegel Ya, dong. betul. Jadi banyak-banyak latihan lower dan otot-otot core misalkan. Oke. Itu bisa Kalau memberikan manfaat. secara ilmu dari ortopedi yang masalah tulang dan otot, posisi ergonomis untuk hubungan seksual tuh gimana sih yang paling bagus nih? Kan sering tuh kalau posisi duduk katanya harus tegak lurus. Kalau ngesek gimana nih? Sebenarnya sih kalau ergonomis itu subjektif ya, itu Ya, kenyamanan, betul. Masing-masing ya individu. Yang jelas bagaimana caranya agar tubuh kita itu tidak melawan potongan-potongan Potongan tubuh yang tidak sesuai dengan gerakan-gerakan yang tidak seharusnya. Misal ambil contoh lah, misalkan kan dari tulang belakang ini dia punya beberapa titik seperti di leher, dia punya kelenturan, kelengkungan. Kelengkungan condong ke depan. Ya, leher kan ke depan. Atau istilah namanya lordosis. Kalau bagian dada, tulang belakangnya itu kifosis. Oh, dia agak kayak huruf S gitu ya, huruf di S. lengkungannya gitu ya. Dan panggul, pinggang dia lengkungannya ke belakang. Nah, itu harus dijaga, itu tidak boleh terlalu berlebih, tidak boleh berkurang. Makanya kalau misalkan dipertahankan dalam waktu yang cukup lama seperti duduk, kan posisi anatomis dari tubuhnya akan berubah, sehingga kompensasi dari otot-ototnya akan bertambah banyak, dan lama-lama jika otot-ototnya tidak kuat atau mungkin sudah terlalu lemah dan kronis, itu bisa menjadi permasalahan di kemudian hari biasanya. Berarti kursi seks tuh bagus dong, yang sering di film bokep gitu ya, kursi kan dia langsung tuh bisa membantu gitu ya. Bisa membantu. Itu enak gitu ya. Nah, kalau misalnya nih kasurnya tuh dia tipis di bawah gitu, cuma selapis gitu ya, atau cuma pakai karpet, itu kan ya posisinya agak itu gak enak juga ya. Iya, harus yang ergonomis dan nyaman bagi bagi si pasangan. Dan dipastikan kalaupun ingin melakukan beberapa hal yang misalkan gerakan-gerakan yang cukup ekstrim, tidak terlalu lama.
Oke. Nah. Posisi paling ideal apa nih? Doggy style kah? 69 kah? Man on top kah? Man on top. Kalau secara menurut dokter gimana ya Dokter Riswanda nih? Subjektif lah kalau menurut subjektif. saya. Semuanya bisa dilakukan asal sesuai kapasitas tubuh manusia. Sesuai kapasitas tubuh. Iya, Tahunya tubuh. kita, ini posisi seksnya ini tepat, ini agak kurang tepat. Tapi sekali lagi kenyamanan seseorang Kenyamanan gitu seseorang. ya. Kalau misalnya dia habis seks malah badan sakit-sakit, berarti ada yang salah pada posisinya. Ada yang salah. Bisa Oke. jadi karena mungkin dia overuse atau terlalu menggebu-gebu kan Iya. sampai lupa diri dan dalam kondisi dia tidak terlatih misalkan Iya. sehingga nanti akan muncul nyeri-nyeri pada Oke, bagian otot oke. tertentu. Iya, ya. Dan kedua mungkin ada latar belakang penyakit yang dia sendiri tidak tahu dan tidak pernah memeriksakan, mungkin sebenarnya dia ada masalah. Oh. Dan akhirnya diperberat dengan gerakan-gerakan yang ada pada saat dia berhubungan dengan Oke, pasangannya. berarti nih misalnya nih ada orang dia tiap ngewek tuh malah sakit pinggang. Bisa jadi emang ada masalah di pinggangnya. Bisa jadi. Contohnya apa tuh masalah di pinggang ini yang bisa bikin sakit kalau tiap ngewek itu? Misalkan kalau dari karakter keluhannya biasanya kalau memang keluhannya itu berkurang dalam beberapa hari. Misalkan dalam waktu 3-5 hari sudah berkurang, itu mungkin kita bisa katakan itu hanya cedera ringan. Ya. Cuman kalau misalkan sudah berkepanjangan, mungkin sudah sampai lebih dari 2 minggu dan kemudian disertai dengan rasa nyeri yang cukup intens, disertai dengan gejala seperti ada perasaan menjalar, kebas, kesemutan sampai ke kaki, atau mungkin malah mengganggu fungsi seksualnya sendiri, itu bisa kita periksa dulu. Oke, bisa ada permasalahan masalah ini. lebih lanjut Iya. ya. Karena kan kalau yang laki-lakinya aktif nih kan, kalau nyontoh kan gerakannya nih duk Iya. gitu ya. Dia ada ayunannya gitu Ada ya. ayunannya. Kalau misalnya apa ya kata orang-orang tuh sering yang dudukannya nggak pas di tulang belakang gitu, Iya. yang kayak hernia atau apa gitu, Iya. itu bisa bikin malah ada sakit ya. Belakang dia laki-lakinya gitu Iya. menggenjot banget. Kalau misalkan dikembalikan ke posisinya yang tidak ergonomis tadi, misalkan dia posisi tidak ergonomis, kemudian berlangsungnya lama, misalkan nggak nyaman mungkin lebih dari 15 menit, ada posisi yang tidak anatomis ya, tidak nyaman, ya pasti mungkin akan memperberat kalau dia punya hernia misalkan Iya, di bagian iya. bantalan tulang belakang Bantalannya itu. betul. Nah, Jadi itu malah timbul nyeri ya. malah membuat tekanan-tekanan di saraf yang perlu Oke, diperhatikan. nah terus ya salah satu posisi favorit pria itu kan dia laki-lakinya di atas ya, perempuannya di bawah. Iya. Tangannya kayak gini nih kan, push up. Nah itu kadang pegel. Pegel juga. Gimana tips and trick ya? Apalagi kalau dia lama nih, genjot nih, udah punggung, tangan. Gimana? Ya kalau misalkan pengen lebih nyaman tadi ya dengan latihan-latihan, atau bisa menggunakan alat bantu tadi misalkan dikasih mungkin bantal khusus atau mungkin menopangnya ya ganti-ganti lah. Oke, Tidak bantal berlama-lama. khusus untuk? Ya untuk membantu mengistirahatkan tangan yang lebih ergonomis gitu. Iya. Gimana, ada tips and triknya gak nih? Kan, gimana nih? Sebenarnya tips and trick tuh subjektif sih ya. Subjektif Cuman ya. kembali lagi kalau misalkan pengen yang ekstrim jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama. Ejakulasinya lama gimana nih? Misalnya saya ini 15 menit. Waduh, ini kan 15 menit. Plank aja kayaknya kita 5 menit udah Ya itulah. udah ngos-ngosan nih. Makanya harus sesuai dengan kapasitas tubuh. Oh, ya. Dan harus sering-sering melatih lah. Oh, Misalkan pengen pengen kuat dengan posisi tertentu, coba bayangkan dengan posisi tersebut, kita latih. Kita latih tuh dengan gerakan menahan kontraksi ototnya, namanya ada kan otot itu bisa dilatih secara isokinetik, isometrik sama isotonik. Jadi ada yang menggunakan ototnya dengan cara tubuh itu memendekkan ototnya kayak begitu. Kayak misalkan kayak begini ini kan isotonik. Kalau misalkan ada gerakan isokinetik, jadi dengan gerakan yang sama dengan kekuatan yang sama antara otot tersebut, nah itu juga bisa untuk melatih. Yang ketiga dengan tanpa menggerakkan tubuh tapi kita
rasakan kontraksi dari ototnya itu, nah itu juga salah satu latihan. Oke. Jadi kalau misalnya nih kita latihan di gym nih kita bayangin saat posisi seks gitu ya. Iya. Bisa jadi kalau aku usahakan di atas secara tidak langsung sebenarnya tidak harus seperti itu, cuma imajinasi saya nih, maaf. Misalkan kita punya kecenderungan dengan menggunakan tangan, ya berarti kita banyak melatih otot bagian atas. Cuma misalkan kita merasa kok pegel nih di bagian punggung bawah, mungkin kita bisa melatih bagian core itu kan ada depan ada belakang, jadi nggak melulu pinggangnya dilatih tapi perutnya nggak dilatih, jadi nggak seimbang. Kalau untuk perempuan yang olahraganya cocok apa? Perempuan kan satu dia tuh kalau di seks itu kan ya kadang kan ya dimasukin vagina itu kan otot panggul gitu ya. Kalau yang perempuannya dia suka ngocokin suaminya gitu, gimana dong? Tangan nih, itu gimana olahraganya? Nah itu biar nggak pegel apalagi lama. Ya sama sih prinsipnya, kalau misalkan pengen mengurangi pegel harus terlatih. Terlatih juga. Harus terlatih. Berarti otot di daerah lengannya sini. Ya daerah lengan, daerah ini forearm gitu. Iya. Forearm ini. Ya itu harus dilatih, mungkin bisa bermain barbel gitu. Barbel boleh. Atau olahraga yang disenangi, pedal mungkin. Oh, pedal tuh jadi boleh ya? Boleh. Oh, jadi misalnya olahraga pedal, badminton tuh membantu juga untuk jaga otot tangan. Iya, boleh aja asal dilakukan secara cukup. Ya. Tidak berlebihan. Oh, jadi prinsipnya bukan cuma laki-laki yang olahraga, perempuan juga. Iya. Karena kalau perempuan olahraga kan laki-lakinya juga senang ya, semakin lincah dan ranjang. Iya. Nah, kalau berbicara ergonomis, misalnya ada orang sukanya main BDSM ikat-ikatan. Itu gimana Dokter Eris? Sampai melengkung. Itu gimana Dokter Eris? Ya itu resiko di tangan masing-masing ya. Cuman kita kembalikan lagi, kalau misalkan pengen yang lebih menantang dan lebih ekstrim, ya harus tahu durasi dan kemampuan diri kita. Dan misalkan itu setelah melakukan itu ternyata punya banyak efek samping, ya sebaiknya dikurangi atau jangan dilakukan. Diganti dengan yang lebih aman dan nyaman. Betul. Itu aja. Jadi prinsipnya harus sesuaikan. Jangan nih misalnya ada suami istri ya. Dia aku mau coba BDSM nih. Istrinya mau nyoba. Gak pernah ada latihan sebelumnya. Malah nanti encok pinggangnya. Iya betul. Setuju. Jadi persiapannya itu ya. Makanya olahraga tuh sangat penting ya. Kita kan orang taunya cuma olahraga lari. Padahal juga ada olahraga untuk masa otot tadi itu juga ya. Sama tren sekarang kan ada juga kalistenik gitu ya. Itu bagus juga ya Dokter Eris ya. Semuanya sih kalau misalkan seperti kalistenik kayak gym, kan peruntukannya sebenarnya untuk melatih otot rangka. Kalau kalistenik juga mungkin dia lebih banyak gerakan-gerakan dinamis sehingga lebih banyak melatih otot rangka dan juga stamina. Sedangkan kalau misalkan kalau kita melakukan gerakan gym di tempat-tempat gym, biasanya kan kita tidak terlalu banyak menghabiskan tenaga pada kapasitas paru-paru biasanya. Biasanya kalau kapasitas paru-paru biasa dilatih dengan kardio lari gitu ya, berenang. Nah itu kalau lebih spesifiknya, memang ini dua tempat yang berbeda tapi punya manfaat yang sama gitu. Jadi kalau orang pengen seksnya semakin mantap, idealnya yang dilatih perlu semua nggak kardio dan strength training atau fokus dua-duanya? Tetap dua-duanya. Dua-duanya. Oh, kuncinya juga lari kekuatan juga ya. Karena kalau kekuatan kan buat performa nih, nopang segala macam. Kalau kardio tadi buat stamina, biar dia nggak mudah ngos-ngosan gitu ya. Oh, karena kalau orang nge-seks udah ngos-ngosan capek kan, itu artinya dia staminanya kurang. Bisa ditambah dengan kardio rutin gitu ya. Oh, ada manfaatnya. Ada manfaatnya dua-duanya. Jadi kalau bisa sih balance. Misalkan kalau mau melatih otot bisa dilakukan ototnya 2-3 kali seminggu dan cardio exercise-nya bisa 3-5 kali seminggu. Tapi dengan dosis yang sesuai, jangan berlebihan juga, jangan terlalu sedikit juga nanti. Tapi dibandingkan tidak melakukan sama sekali, mending tetap dilakukan. Nah kadang ya orang tuh kalau habis olahraga ya, apalagi olahraga kekuatan tuh sering makin engas Dokter Eris. Nah itu gimana itu Dokter Eris? Sebenarnya saya juga belum tahu kenapa ya. Cuman memang katanya sih ada yang bilang memang ada beberapa artikel yang menjelaskan bahwa memang ada driven yang muncul ketika olahraga karena
setelah berolahraga biasanya kita akan mengeluarkan sensasi nyaman pada Ya, tubuh kita sehingga kita bahagia. jadi saat kita mendapatkan rasa stimulus dari luar kita lebih sensitif. Oke. Tapi kalau secara otot dan tulang nih, kita kan kadang habis olahraga kekuatan gitu ya, kita engas, nge-seks. Itu aman aja nggak sih? Atau sebetulnya kita perlu istirahat dulu? Atau nggak ada masalah sebetulnya, boleh-boleh aja? Selama itu tidak menyebabkan keluhan, sebenarnya aman-aman aja. Aman-aman aja ya? Aman-aman aja. Gas aja ya? Jadi Gas aja. ronde pertama di gym, ngangkat ya, ronde kedua di ranjang. Iya. Wah. tergantung kapasitas, Tergantung kapasitas satunya mas. Siapa tahu habis masing-masing. nge-gym malah ngos-ngosan gitu ya. Betul. Lebih baik istirahat dulu gitu ya. Nah, sekarang kalau kita berbicara ya, kan untuk masalah otot dan tulang ini kan banyak suplemen-suplemen. Kalau rekomendasi dari Dokter Eri sendiri, apa sih suplemen untuk otot dan tulang yang bagus nih untuk dikonsumsi, terutama buat orang-orang yang mau ngejaga kesehatan otot dan tulangnya? Sebenarnya kalau untuk otot dan tulang itu tidak terpaku pada suplemen sih sebenarnya. Kalau saya ditanya suplemen apa yang dibutuhkan untuk otot dan tulang, menurut saya cukup dengan makan makanan saja, makan makanan yang cukup seperti kebutuhan protein. Nah, di luar dari kebutuhan protein biasanya makanan-makanan yang memiliki protein tinggi biasanya dia diselingi dengan kandungan kalsium yang cukup juga, sehingga menurut saya itu sudah cukup untuk memberikan tubuh kita makanan dan kesehatan dari tulang dan otot kita. Kalau misalkan suplemen sih saya rasa mungkin kalau untuk usia masih muda, belum 55 tahun ke atas atau mungkin 65 tahun ke atas, mungkin belum butuh. Belum butuh, oke. Dan adapun misalkan memang diperlukan ya mungkin harus dicek dulu mungkin kan kondisi-kondisi tubuhnya apa yang kurang, nah itu kita berikan. Jadi utamanya perhatikan kandungan tadi terutama protein ya, itu kan di daging-daging segar, protein, itu yang bagus banget ya. Nah, kalau kita bicara ya, ini kan banyak orang-orang tua ya, lansia, dia masih pengen tetap seksnya sehat ya. Nah itu gimana nih tips and triknya supaya otot dan tulangnya tetap bisa bagus pada lansia supaya dia juga mantep. Nah itu dia. Kalau misalkan pada lansia sebenarnya dia harus berinvestasi di masa muda dengan olahraga, menjaga masa ototnya pada saat muda. Kemudian juga pada saat lansia pun juga disarankan untuk melakukan angkat beban yang sesuai dengan dosis mereka. Betul. Nah itu tujuannya adalah untuk menjaga kondisi ototnya agar tidak pada saat usia lansia tidak habis yang namanya nanti akan sarkopeni. Sarkopeni itu apa? Sarkopeni itu kondisi di mana otot pada usia tertentu nanti akan berkurang masa ototnya. Mengecil betul. Gitu. Pada saat mengecil nanti tentunya fungsi-fungsinya akan berkurang. Seperti fungsi sendi kita, kalau misalkan ototnya berkurang maka mungkin tidak segesit dan senyaman pada saat masa ototnya banyak. Iya. Jadi kalau orang yang ototnya udah mengecil pada lansia karena mungkin dia dari muda jarang olahraga, itu udah pasti untuk produktivitas sehari-hari juga terganggu berkurang, betul sekali. Mudah patah tulang segala macam. Apalagi untuk hubungan seks juga akan sulit ya. Iya pastinya. Karena kan tadi aktivitas sehari-hari aja sulit. Tapi kalau kita udah rajin olahraga, itu bagus justru ya untuk keseharian segala macam. Nah kalau untuk orang tua juga prinsipnya juga sama olahraganya. Kekuatan dan aerobik tadi. Aerobik. Dua-duanya harus diimbangi dan dilakukan sesuai dengan dosis. Katanya kan banyak yang khawatir kalau orang tua banyakan olahraga takut patah tulang, nanti takut malah gak sehat gitu ya. Katanya jangan nanti lutut. Nah itu gimana Dokter Eris tuh nyingkapinnya kalau ada yang anggapan seperti itu? Nah sebenarnya dengan melakukan latihan-latihan otot, daya tahan otot, itu sebenarnya secara tidak langsung kita menjaga kesehatan dari sendi, kesehatan tulang kita, sehingga mencegah terjadinya pengeroposan tulang yang dini, sarkopeni tadi, dan lutut juga lebih stabil karena dengan banyaknya otot yang ada yang mengelilingi dari tulang kita itu akan memberikan nutrisi secara tidak langsung ke tulang kita dan juga dia akan memberikan stabilitas sehingga pada saat tulang lebih stabil maka gerakan-gerakan tertentu dia tidak akan nyeri. Dia tidak akan cepat cedera, dia tidak akan cepat keropos karena masih banyak nih yang menopang persendiannya, otot-ototnya sehingga dia masih bisa melakukan aktivitas lebih nyaman. Jadi kuncinya kita harus jaga masa otot tubuh kita ya.
Karena kalau itu kecil ya gak bisa nopang. Betul. Nopang aktivitas, nopang hubungan Betul. seks, nanti malah jadinya Betul. lemah ya. Lemas. Baik, itu saja. Terima kasih sudah menyaksikan.